Halo anak-anakku yang tercinta, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yuyun dalam mata pelajaran IPS. Tema kita hari ini adalah pengertian dan syarat interaksi sosial. Kelas 7 Kurikulum 2013 halaman 83 sampai dengan halaman 89. Dengan tujuan pembelajaran adalah 1. Menjelaskan pengertian interaksi sosial. 2. Mendeskripsikan syarat terjadinya interaksi sosial. 3. Menyebutkan jenis-jenis interaksi sosial. 4. Mendeskripsikan macam-macam interaksi sosial. 5. Membuat alat peraga bentuk interaksi sosial. Yuk, mari kita mulai pembelajaran kita. Masih tetap semangat, bukan? Pengertian interaksi sosial, yaitu adanya hubungan timbal balik yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Contohnya, guru menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas. Siswa bertanya. Nah, di sini guru dan siswa telah interaksi. Amati gambar di bawah ini. Setelah mengamati gambar tersebut, coba deskripsikan siapa saja yang melakukan interaksi. Di manakah mereka berinteraksi? Dan nilai apa yang dapat diambil hikmahnya dari kegiatan interaksi tersebut? Interaksi sosial dilakukan atas dasar nilai dan norma sosial yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat. Melalui nilai dan norma yang berlaku, interaksi sosial itu sendiri dapat berlangsung dengan baik jika aturan-aturan dan nilai-nilai yang ada dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Menurut Profesor Dr. Sujono Sukamto, di dalam pengantar sosiologi, interaksi sosial merupakan kunci rotasi semua kehidupan sosial. Interaksi sosial adalah proses yang saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lainnya atau masyarakat sekitarnya. Contoh, dalam rumah tangga kalian ada ayah, ibu, anak, dan terkadang kakek atau nenek, dan bahkan saudara mereka semua saling mempengaruhi sehingga terciptalah interaksi. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. 2. Sugesti, yaitu cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh pada orang lain. Misalnya kita sakit,
kemudian kita akan pergi ke dokter tersebut. Sebelum kita berangkat dari rumah, dalam dirimu sudah mengatakan, kalau saya ketemu dokter ini pasti saya akan sembuh. Nah, itulah yang dimaksud dengan sugesti. Yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi ini kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang keempat, simpati. Simpati adalah perasaan tertarik yang timbul dalam diri seseorang pada orang lain. Motivasi. Motivasi adalah rangsangan pengaruh stimulus yang diberikan antar masyarakat sehingga orang yang diberi motivasi menurut atau melaksanakan. 6. Empati. Mirip dengan simpati atau perasaan yang sangat intens atau dalam. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama adalah pelaku lebih dari satu orang. 2. Adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. 3. Ada dimensi waktu yang menentukan sifat tindakan yang sedang berlangsung. 4. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah proses asosiatif. Proses ini terjadi bila seseorang atau kelompok orang melakukan suatu interaksi sosial yang memiliki kesamaan pandangan dan tindakan sehingga mengarah pada kesatuan pandangan. Interaksi asosiatif adalah interaksi yang mengarah pada hal-hal positif. Proses ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu A. Kerjasama atau kooperasi. Kerjasama adalah suatu usaha bersamaan antara orang per orang atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama ini dibagi menjadi 5 bagian, yakni yang pertama gotong royong, yang kedua bergaining, yang ketiga kooptasi, yang keempat koalisi, yang kelima joint venture. Akomodasi adalah suatu proses yang merujuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan dengan tujuan mencapai keseimbangan. Interaksi sosial dalam kaitannya dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Bentuk-bentuk akomodasi dan contohnya. 1. Koersi. Bentuk akomodasi yang dilakukan dengan paksaan atau kekerasan, baik secara fisik tidak langsung maupun secara fisik langsung. Contoh, seorang ayah memukul anaknya ketika tahu anaknya mencuri uang di dompetnya. 2. Kompromi. Kompromi adalah suatu bentuk akomodasi yang mana pihak-pihak yang sedang bertikai saling mengurangi tuntutannya supaya masalah cepat selesai. Contoh, adanya perjanjian yang dibuat pemerintah terhadap kelompok GAM
yaitu Gerakan Aceh Merdeka untuk menjaga keamanan di Aceh. 3. Arbitrasi, yaitu suatu bentuk penyelesaian pertikaian atau permasalahan antar kedua belah pihak dengan bantuan pihak ketiga. Contohnya, penyelesaian masalah antar pengusaha dan buruh yang tidak dapat diselesaikannya. 4. Mediasi, penyelesaian masalah pertikaian antar kedua belah pihak. Tetapi dalam mediasi, pihak ketiga hanya sebagai penasehat. Pihak ketiga tidak mempunyai wewenang dalam membuat keputusan. Contoh, Indonesia pernah ditunjuk sebagai penengah dan penasehat dalam suatu pertikaian yang terjadi di Kamboja. Indonesia hanya sebagai pengawas dalam suatu perundingan agar berjalan dengan lancar. Contoh yang kelima, konsiliasi, yaitu upaya penyelesaian masalah dengan cara mempertemukan keinginan dari pihak yang konflik untuk mencapai penyelesaian yang terbaik. Contoh, konsoliasi permasalahan masalah perburuhan di Indonesia. Jika ada masalah perburuhan di Indonesia atau masalah upah dan jam kerja, maka akan dibentuk panitia yang akan menyelesaikan masalah perburuan. Dari Departemen Tenaga Kerja, perwakilan dari perusahaan, dan wakil dari Depnakertrans duduk bersama untuk menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar. Yang keenam adalah toleransi. Toleransi merupakan bentuk akomodasi yang didasari adanya kesadaran untuk saling menghormati dan menghargai antar individu atau kelompok yang bertikai sehingga permasalahan dapat dicegah sebelum terjadi. Contoh, adanya sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Contoh yang ketujuh adalah audjudikasi. Audjudikasi adalah penyelesaian suatu masalah dilakukan melalui pengadilan. Keputusan dari adjudikasi bersifat mengikat, yang mana harus ditaati oleh pihak-pihak yang bertikai. Contoh, penyelesaian kasus sengketa tanah lewat pengadilan. Yang keempat, stay limit, di mana pihak-pihak yang terlibat pertikaian berhenti pada tingkatan tertentu. Hal ini karena kekuatan kedua belah pihak seimbang dan sadar kalaupun dilanjutkan tidak akan menang. Contoh, pertikaian antara blok barat dan blok timur yang berakhir dengan sendirinya. Amerika dengan Iran yang berhenti. Yang kesembilan adalah akulturasi. Akulturasi adalah proses penerimaan unsur kebudayaan lain ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian asli. Contoh, Masjid Demak yang mengadopsi budaya Hindu. Yang ke-10 adalah asimilasi. Asimilasi adalah peleburan dua unsur kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan milik bersama. Dalam asimilasi mengarah pada hilangnya perbedaan. Yang ke-11, amalgamasi, yaitu peleburan dua kelompok budaya atau lebih menjadi satu kelompok budaya baru. 12. Segregation atau segregasi, yaitu penyelesaian suatu pertikaian di suatu daerah.
dengan cara menghindar supaya pertikaian tersebut tidak berkelanjutan. Contoh, pemisahan warna kulit dan asal daerah dalam masyarakat. 13. Eliminasi, yaitu suatu penyelesaian suatu masalah dengan cara salah satu pihak ada yang meminta maaf, mengalah, dan mengundurkan diri dari persaingan. Contoh, konflik antara dua keluarga, di mana salah satu keluarga menyadari dia yang salah dan minta maaf sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan. Tujuan akomodasi, yang pertama mengurangi pertentangan, yang kedua mencegah meledaknya pertentangan secara temporer, 3 memungkinkan terjadinya kerjasama, dan yang keempat mengusahakan peleburan antara C. Asimilasi dan akulturasi. Asimilasi adalah penyelesaian atau penyelarasan proses dalam bentuk tahap lanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi perbedaan yang terdapat pada per orang atau per kelompok. Faktor yang dapat mempermudah terjadinya asimilasi adalah 1. Toleransi, 2. Kesempatan dalam bidang ekonomi yang seimbang, 3. Sikap saling menghargai, 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat. Yang kelima, persamaan unsur-unsur kebudayaan dasar. 6. Perkawinan campuran. Yang kedua, proses disosiatif. Proses ini bersifat oposisi, artinya cara berjuang melawan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk prosesnya adalah A. Persaingan. Persaingan adalah usaha dari seseorang untuk mencapai tujuan daripada yang lainnya. Fungsi persaingan antara lain 1. Menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang bersifat kompetitif. Kedua, untuk mengadakan seleksi antara dasar prestasi dan sosial. Yang ketiga, untuk menyaring golongan fungsional. Contoh, lomba siswa berprestasi, lomba menggambar, lomba menyanyi, lomba bola voli, sepak bola, dan lain-lain. Persaingan terjadi karena ada 2 syarat. 1. Sesuatu yang ingin dicapai dibutuhkan dan diinginkan oleh pihak yang bersaingan. 2. Pencapaian dalam jumlah terbatas sehingga tidak cukup untuk memenuhi keinginan semua pihak yang bersaing. B. Kontravensi, yaitu suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi merupakan suatu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Tipe-tipe kontravensi adalah 1. Kontravensi antara masyarakat setempat. 2. Antagonis keagamaan. Yang ketiga, kontravensi intelektual. Yang keempat, oposisi moral. Contoh, pemilihan kepala daerah di berbagai tempat yang diwarnai dengan upaya menjatuhkan pihak lawan dengan cara sembunyi-sembunyi. Beberapa bentuk kontravensi. 1. Kontravensi yang bersifat umum. Contoh, penolakan keengganan, pengacauan rencana suatu pihak, dan kekerasan. 2. Kontravensi sederhana. Contoh, memaki, mencerca, menyangkal, memfitnah,
suatu pihak. 3. Kontravensi intensif. Contoh, penghasutan, penyebaran desas-desus, mengecewakan pihak lain. 4. Kontravensi rahasia. Contoh, mengumumkan rahasia pihak lain atau berkhianat. 5. Kontravensi taktis, yaitu contoh intimidasi, provokasi, membingungkan. C. Konflik atau pertentangan. Konflik atau pertentangan merupakan proses sosial yang mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan. Contoh, sekelompok siswa dari 2 sekolah melakukan tawuran. Sebab terjadinya konflik: 1. Perbedaan pendirian dan persamaan suatu pihak. 2. Prasangka buruk kepada pihak lawan. 3. Pihak yang memulai konflik tidak dapat mengendalikan emosi. 4. Ketakutan berlebihan akan kekalahan. 5. Perbedaan kepentingan antara pihak yang bersaing. 6. Persaingan yang tidak Segi positif adanya suatu konflik: 1. Memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas. 2. Memungkinkan terjadinya penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai, serta hubungan sosial dalam kelompok. 3. Sebagai jalan untuk mengurangi ketegangan antara individu dan kelompok. 4. Membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. 5. Sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.